Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dilanjutkan saudara-saudara sekalian, yaitu dari Matius pasal 22 ayat yang ke-36 hingga 40. Tema pada pagi hari ini adalah terang semakin benderang. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Inilah merupakan hukum yang besar dan utama. Ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus untuk mencobainya. Rabi, yaitu guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 kita bacakan bersama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, menyampaikan serta siap melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru saudara-saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia yang canggih, segala sesuatu dipersingkat. Jadi Christmas dipersingkat menjadi Xmas. Saudara, ada orang telah menguraikannya. M itu adalah money. Karena saudara, di dalam Natal kita membutuhkan banyak uang. Baju baru, segalanya serba baru. Anak cucu kita pakai baju baru. Setelah itu saudara-saudara, kalau di luar negeri mereka itu sibuk saudara sekalian, yaitu mempersiapkan kado-kado. Pokoknya nama kudu ada kado saudara sekalian. Jadi mereka itu udah merupakan satu tradisi. Sampai toko-toko itu penuh sesak, semua terjual habis, uang keluarin. Saudara ya. Hari ini saudara-saudara sekalian, kalau kita bersama-sama memikirkan soal duit, apakah duit dosa? Tidak saudara sekalian ya. Karena orang tidak punya uang susah saudara sekalian. Jadi kita butuh uang. Cuman kalau kita tamak akan harta, itu benar saudara, nggak boleh. Jadi hari ini kalau saudara sekalian memperoleh uang, yaitu satu hal yang sangat berharga. Dan juga kita ingat, uang yang kita miliki semuanya berkat anugerah Tuhan. Yang kedua, A adalah amusement, yaitu di dalam Natal kita mempersiapkan acara demi acara, aktivitas demi aktivitas dengan indah adanya. Dan kita latihan, mengeluarkan banyak tenaga, semangat dan sebagainya. Puji Tuhan. Jadi kalau Natal kudu rame saudara sekalian. Kalau ente rame, aduh, Natal teh sunyi senyap seperti malam kudus katanya. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, namun terhadap Kristus, kalau kita sudah mengeluarkan banyak duit, sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk mempersiapkan acara dan sebagainya saudara, tetapi terhadap Christ adalah tanda tanya. Nggak tahu untuk apa. Apakah Natal hanya satu aktivitas? Natal adalah pohon Natal dan Sinterklas, kado Natal, kartu Natal. Sekarang mah kartu udah nggak ada saudara, semua pakai SMS atau enggak WA saudara, BBM.
Saudara, pagi-pagi sudah tang teng tong meniribut saudara sekalian. Terus saya nanti dulu aja lah, nanti saya udah khotbah dulu baru dibales saudara ya. Nah itulah, tetapi terhadap Kristus adalah tanda tanya saudara. Maka sayang sekali akhirnya kita jatuh ke dalam es dosa. Natal karena sibuk, karena paciweh, repot saudara sekalian, akhirnya kita jadi emosi saudara. Ngomong nadanya terlalu tinggi, menjadi darting saudara. Apa itu darting? Darah tinggi saudara. Nah Tuhan tolong kasihan kepada kita supaya kita Natal boleh merayakan dengan indah, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Jangan terhadap Kristus tanda tanya, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini gereja sudah memberikan satu tema kepada saya, yaitu terang semakin benderang. Udah begitu gereja itu bla 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 cerita begini ya, supaya anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan terang daripada Tuhan Yesus dapat memancarkan terang ini. Bagus kan saudara sekalian? Dan terang ini sungguh dinyatakan di dalam perkataan perbuatan kita, yaitu kita bisa saling memaafkan, yaitu mengampuni, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan kehidupan kita menjadi berkat satu kesaksian yang luar biasa indah adanya. Amin, amin. Nah saudara, begitu saya melihat tujuannya ini, ya saudara sekalian, maka saya persingkat saja supaya lebih to the point, yaitu di dalam terang semakin benderang. Marilah saudara sekalian kita renungkan dan dipersingkat, yaitu biarlah kasih Kristus dapat kita wujudkan di dalam relasi dengan sesama. Nah itu lebih benar cek saya gitu saudara, dan supaya saudara-saudara sekalian bisa lebih mengerti, wujudkanlah kasih Kristus di dalam relasi dengan sesama manusia, supaya kita yang sudah mendapatkan terang daripada Tuhan Yesus, dan terang ini dapat kita pancarkan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 menjelaskan apa saudara sekalian? Menjelaskan Paulus berkata sedemikian rupa adanya, bahwa gelap sudah hilang, Tuhan Yesus sudah datang. Karena saudara, di dalam masa perjanjian lama dengan perjanjian baru 400 tahun di dalam masa kegelapan, tidak ada nubuat Tuhan, tidak ada persembahan di dalam bait Allah. Kenapa saudara? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, di dalam masa hening, masa kegelapan. Namun saudara, bersyukur kepada Allah Bapa kita yang mengasihi kita, lahirnya Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam dunia ini. Telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Yesus adanya. Kita bersyukur hari ini kita sudah mendapatkan terang ini di dalam hati kita. Tuhan Yesus bukan saja lahir di dalam dunia ini merupakan satu sejarah, tetapi Tuhan Yesus lahir di hati saya dan hati saudara, sehingga Tuhan Yesus berkuasa bukan saja menjadi juru selamat Yesus, tetapi dia adalah Kristus, yaitu yang diurapi Mesias, menguasai hati kita. Saudara, Tuhan Yesus dilahirkan di dalam dunia ini demi mengasihi kita semuanya. Maka dia lahir di kandang domba, di palungan, tempat yang hina dina. Saudara, maka saya teringat beberapa tahun yang lalu di Maestro, yaitu radio siaran di kota Bandung. Coba HP-nya di silent-kan. Terima kasih untuk kerjasamanya saudara ya. Kalau orang tua masih dimaklumi saudara, karena orang tua disayang oleh anak cucu, diberi HP, dikasih HP. Tapi begitu bunyi bingung, ini gimana matiinnya ya, pusing. Tapi kalau anak muda saudara, jangan sampai teledor. Terima kasih untuk kerjasamanya ya, terusin. Itu di radio Maestro, yaitu beberapa tahun yang lalu menjelang Natal mengadakan satu perlombaan menuliskan sepucuk surat kepada Tuhan Yesus, say Happy Birthday Jesus, untuk kalangan SD. Akhirnya ada satu anak kelas 6 putri yang memenangkan juara.
Ia tulis begini, Jesus, happy birthday to you. Saya tahu Tuhan Yesus bukan dilahirkan pada tanggal 25 Desember, tetapi no problem, Yesus sudah lahir untuk kita semua. Terus dia ngomong lagi, saudara, si anak itu ini pinter sekali. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus itu bisa dilahir di istana, di hotel yang mewah dan tempat yang indah, tetapi Tuhan memilih lahir di palungan supaya setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus bisa, asal dia humble, rendah hati. Coba kalau di istana, di hotel yang mewah, siapa yang bisa datang? Itu orang-orang tertentu, orang-orang yang berkedudukan atau yang disebut HTC, saudara. Apa itu HTC? Hentucian, banyak duit, yaitu jadi baru dia bisa datang. Tapi kalau orang-orang biasa, saudara sekalian, seperti gembala, mana bisa datang? Ini teh siapa? Mau datang ke sini, ini nggak lihat dulu, ini apa? Betul tidak? Kan namanya juga orang, saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini semua orang datang ke gereja, semua sudah rapih, bagus, dan juga bahkan paduan suara pakai baju merah semua. Kata saya tanya, musimnya merah sama hijau, karena kan Natal lambangnya merah dan hijau, luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, terus si anak ini kenapa dapat juara? Saya baru renungkan, wah pinter anak ini. Dia bilang, ya katanya, Tuhan seperti saya itu adalah anak pendeta. Nah, si anak itu ngomong gini, jadi saya tidak punya rumah yang mewah, ya, dan tidak punya mobil yang bagus, tetapi saya mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat saya. Sejak saya kecil saya kenal Tuhan dan saya bisa melayani Tuhan. Si anak itu ya, kata saya, pinter ya ini anak ini, bla bla bla, dia ngomong gitu. Udah gitu, Tuhan Yesus sudah malam ya, udah aja titip salam ke Yusuf dan Maria, katanya dia bilang. Dan juga nanti ya Tuhan Yesus kalau ketemu dengan saya punya opa dan oma, titip salam gitu ya. Kan opa omanya sudah pulang ke rumah Bapak di sorga, RIP, rest in peace. Nah, pada waktu itu dia terus bilang, ya terima kasih ya Tuhan Yesus, lain kali disambung lagi. Aduh, dia bilang, aduh salam dan doa dari siapa? Saudara, sampai hari ini saya terkesan dengan tulisan surat anak ini, Happy Birthday Jesus. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita pun juga mengucapkan Happy Birthday Jesus. Bukan kado yang Tuhan inginkan, tetapi hati kita yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus bukan hanya lahir di palungan, tetapi lahir di dalam hati kita. Dan saudara, Tuhan demi kasih datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia dilahirkan. Maka hari ini saudara sekalian, hati kita yang sudah menerima kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita memancarkan terang ini. Dan saudara sekalian, jangan keliru, yaitu kita mengasihi Tuhan adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tanya kepada saudara, jemaat GKI Jatinegara cinta Tuhan tidak? Pasti semuanya cinta Tuhan. Ya betul nggak? Luar biasa. Tetapi bagaimana cinta Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan, betul nggak? Kalau ngomong cinta Tuhan, cinta benar-benar 100%. Wah, saya mah 101% katanya gitu ya. Luar biasa kan saudara? Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yaitu kita pancarkan, kita nyatakan, kita wujudkan mengasihi sesama manusia. Nah, itulah ahli Taurat datang mencobai Tuhan Yesus. Tuhan, mana hukum yang paling gede dan utama? Tuhan hanya menjawab, secara vertikal kita mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Tetapi yang kedua, secara horizontal, yaitu vertikal dan horizontal, dinyatakan di dalam salib kasih Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, menceritakan tentang mengasihi sesama ada 3 taraf. Taraf yang pertama, orang hari ini mengasihi sesama demi dirinya sendiri. Mengasihi tetapi demi dirinya, saudara. Contohnya gimana, Bu? Nah, sekarang saya tanya, saudara mengasihi suamimu? Sayang, dia adalah ATM-ku. Betul tidak? Begitu gesek, uang keluar. Oh, suami saya pinter cari duitnya, segala ada ya. ATM saya, ATM, pakai bahasa keren Inggris.
Udah begitu, saudara, suami sayang sama istrimu, sayang. Dia sudah melahirkan bagiku 3 putra. Pakai seh saya lagi. Tidak ada anak dilahirkan pakai seh mamahnya, kecuali di luar nikah, gitu ya. Nah, saudara-saudara kalian mengasihi. Saudara mengasihi teman saudara, mengasihi, dia baik sekali. Saya diantar jemput, ditraktir dan sebagainya. Jadi saudara mengasihi dia. Saudara mengasihi pembantu saudara, mengasihi. Ada orang bilang begini, Bu, kalau saya nggak punya pembantu, gua bokang lampung sih katanya. Saya tidak ada pegawai, setengah mati. Jadi saya baik-baikin dia, mengasihi dia demi diri sendiri. Ya saudara, coba saudara hari ini pikirkan, renungkan, saya mengasihi apakah demi diri saya sendiri? Saudara sekalian, inilah hati manusia yang ego. Tetapi tuntutan dari Tuhan Yesus kepada kita, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara mengasihi diri sendiri? Jelas dong mengasihi ya. Kalau dingin pakai mantel, kalau lapar makan, kalau mau datang ke gereja ngaca dulu, saudara. Aduh, mengasihi diri sendiri, jangan camerong ini muka saya ya. Kalau ada item coba dihapus begitu ya. Jangan sampai datang ke gereja teh, aduh itu kunaon nih si ibu teh meni camerong gitu, saudara sekalian ya. Ya itu teh seperti dipoles-poles jadi itu bener gitu saudara. Nah, jadi saudara sekalian, nah itulah mengasihi diri sendiri. Hendaklah kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ya betul tak? Tetapi yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan teladan contoh yang baik, mengasihi manusia sampai mengorbankan dirinya sendiri. Luar biasa. Tuhan kita baik adanya. Demi dosa kita, Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mati dan bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali menjemput kita. Luar biasa saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga saudara, di dalam minggu Advent dari minggu ke minggu, 4 minggu, dan hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Natal, kita bisa bersama-sama merayakan luar biasa. Jangan lupa saudara sekalian, gereja memiliki 3 tugas. Tugas yang pertama adalah koinonia. Apa itu koinonia? Persekutuan, saling mengingatkan, saling mengasihi, saling memberikan tunjangan, take and give. Sehingga kita perlu ada ibadah, ada persekutuan, dan kita perlu ada fellowship, koinonia. Jadi saudara sekalian, kita dapat mewujudkan kasih Kristus di dalam relasi dengan sesama. Yang pertama saudara, yaitu kita bisa saling memaafkan. Memaafkan saudara. Kalau ngomong soal memaafkan, susah saudara sekalian. Sampai Petrus bilang, Tuhan, kalau saya sudah bisa memaafkan orang 7 kali cukup enggak saudara? Tuhan bilang tidak, harus 70 kali 7 kali, 490 kali. Gimana ngitungnya? Sampai lupa. Jadi akhirnya arti daripada Tuhan kita, yaitu kita harus memaafkan sesama seperti doa Bapa kami. Saya ajarkan ibu-ibu PA saya, mari kita dalam setiap PA berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Tuhan, ampunilah kesalahanku seperti aku juga sudah memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Amin. Gak ada suara saudara. Amin. Susah kan saudara sekalian memaafkan sesama. Benar saudara sekalian. Coba hari ini kita lihat ya, di gereja begitu banyak ibu-ibu saudara ya, sedikit bapak-bapak kan. Banyak, begitu banyak janda, sedikit duda kan saudara. Betul tidak? Iya saudara sekalian, ya memang ibu-ibu, saudari-saudari mau nikah 1 kali juga udah repot, apalagi 2 kali. Jangan saudara sekalian, liar saudara ya. Nah udah, tapi bapak-bapak saudara sekalian, karena terlalu di-serve oleh si istri, baru istrinya sakit sudah PDKT saudara sekalian.
Aduh, ya benar. Nah maka aduh saudara sekalian susah ngomong ya. Jadi di gereja banyak janda sedikit duda. Terus saya ngomong kepada ibu-ibu, hari ini ya Bu, dan Tuhan sudah tolong kepada kita, ibu-ibu lebih panjang umurnya dibandingkan dengan bapak-bapak. Ya saudara, banyak bapak-bapak yang sudah mati, saudara, lebih pendek umurnya. Si ibu teh gitu ya, bukan gitu saudara. Nah itu kenyataan saudara sekalian. Tapi ibu-ibu lebih tahan banting ya, walaupun kita banyak kesulitan, susah luar biasa, tetapi ibu-ibu tetap berdiri tegar. Luar biasa kan saudara sekalian. Sampai ada orang bilang gini, seseorang laki-laki yang berhasil, di belakangnya ada dua wanita, satu his mother dan his wife, mamahnya, kalau enggak satu lagi istrinya yang menopang dia. Benar saudara sekalian, gak gampang saudara. Nah cerita tentang ibu-ibu saudara sekalian, ada kalanya ibu-ibu tuh ya saudara, dia cerita kepada saya, duh katanya, Bu Lili, kalau ngelihat foto suami saya yang sudah RIP, jengkel, kesel setengah mati. Tapi untung dia sudah mati katanya. Katanya kurang ajar, dimarah-marahin saudara-saudara. Jadi artinya susah untuk memaafkan dia karena dia berbuat sesuatu, bahkan bukan sesuatu lagi, 2-3 waktu berbuat tidak baik kepada dia. Kata saya teh ya, si ibu tuh biar cerita ya, anak ibu-ibu kan suka curhat, ngomong gitu ya. Udah ngomong teh, dia teh plong aja hatinya. Akhirnya saya teh ngeliatin dia. Dia bilang, Bu, ibu mau ngomong apa enggak? Oh ngomong, saya bilang. Iya, saya bilang, kamu jengkel ya sama dengan suami kamu, susah memaafkan. Tetapi kamu inget enggak, anak-anak kamu baik enggak? Oh, kalau ngomong anak-anak saya, very good, bagus. Harus bersyukur karena dia, kamu punya anak-anak kan? Si ibu teh baru sadar, bener oke ya katanya. Iya katanya. Jadi kalau nggak ada dia, kamu nggak punya anak-anak ini kan? Oh iya bener ya. Jadi kamu harus berterima kasih sama dia, walaupun dia tidak begitu baik ya, atau tidak baik sekali, ya sudahlah, dimaafkan. Kan sudah MATI saya bilang, memaafkan. Nah bagaimana sekarang yang masih hidup-hidup? Ya dimaafkan saja, didoakan. Saudara-saudara, kita bisa memaafkan. Udah begitu saudara-saudara sekalian, masalahnya sekarang banyak anak-anak komplain. Dia bilang, aduh kata Bu, saya mempunyai orang tua yang sangat tidak bertanggung jawab. Duh saudara sekalian, memang benar ya. Sampai ada satu istilah, anak-anak tidak minta dilahirkan. Benar kan? Ini orang tua nih yang berani-berani melahirkan. Udah begitu udah dilahirkan, ditinggalin aja begitu. Tidak dijaga, tidak dipelihara. Ya saudara sekalian, maka saudara, saya suka ngomong kepada anak-anak, kamu harus bisa memaafkan orang tua kamu. Kamu harus bisa menerima orang tua kamu, dan kamu berdoa biar orang tua kamu yang belum terima Tuhan Yesus, oh Bu, itu orang tua saya udah terima Tuhan Yesus. Nah doakan supaya dia sungguh lahir baru, bukan tidak lahir baru. Dan kamu pada suatu hari menjadi orang tua, jangan seperti mereka. Oh iya benar juga ya Bu ya. Iya. Jadi saudara sekalian, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan kepada saudara, hari ini kita punya orang tua, baik itu baik, baik itu tidak baik, harus hormat. Karena ini perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, supaya kamu panjang umur dan bahagia. Ada orang yang berhasil, ditanya, Pak, rahasia kamu berhasil itu apa? Satu, hormati orang tua. Hanya begitu saja. Survei membuktikan 700 orang di Jepang yang berhasil, ditanya, apa rahasia berhasil? Hanya satu, anggaplah orang tuamu bagaikan kaisar, maka berkatmu seperti kaisar. Hormatilah orang tuamu bagaikan raja, maka berkatmu seperti raja. Jangan hari ini banyak anak-anak menganggap orang tuanya seperti babu, pembantu, maka berkat kamu seperti babu. Saudara sekalian, nggak ada. Tuhan kasihani kepada kita. Saudara sekalian, hari ini anak-anak Tuhan
yang dapat mewujudkan kasihnya kepada Tuhan melalui relasi dengan sesama manusia. Hormatilah orang tuamu, maka saudara sekalian, saudara akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Saya pernah melihat satu iklan, saudara sekalian, sangat menyedihkan. Seorang ibu bilang, "Nak, sudah lama nggak telepon, katanya mahal. Tidak kirim uang karena banyak kreditan belum lunas. Tapi mama mah senang, kamu teh punya istri cantik, rumah mewah, bahkan anjing import." Anjing import, saudara ya. Saudara, kalau nggak percaya, saudara lihat itu anjing import yang luar biasa, saudara. Saya baru tahu hari ini sekarang dasarnya Cooper gitu, saudara. Yaitu anjing bison, saudara. Jika boneka gitu, saudara, lucu. Bukan bulu, tetapi rambut. Itu anjing bison, saudara. Nah, udah, jangan ceritain. Itu anjing bison, ya, saudara. Anjing bison itu satu ekor $3.000. Bukan karena saudara punya uang bisa beli, tidak. Buildernya akan tanya, kamu kerjanya apa? Rumahnya di mana? Bisa rawat tidak? Kalau tidak bisa, kalau punya uang tidak bisa rawat, rumahnya tidak memadai, waduh saudara, itu dijual sama dia. Sulit seperti mengadopsi anak, lebih sulit daripada mengadopsi anak, saudara. Udah gitu digunting rambutnya sebulan sekali, saudara. Berapa? Kalau pakai mesin $65. Tetapi kalau pakai tangan, saudara, $80. Aduh, mahal benar. Ya memang betul. Nah itu tidak gampang, saudara sekalian. Wih, apa yang terjadi, saudara? Nah si mamanya bilang ini, ya katanya, mama tahu ya kalau anjing kamu sakit, pasti kamu tidak tidur berdua, jaga dia, bawa ke dokter dan sebagainya, bla bla bla. Jadi mamanya, karena mamanya bukan orang Kristen, saudara. Jadi mamanya ngomong begini, kalau saya lahir kembali, saudara, saya mah ingin jadi anjing di rumah kamu. Saudara sekalian, inilah cetusan isi hati orang tua. Maka hari ini untuk jemaat yang masih muda, yang memiliki orang tua, hormatilah mereka bagaikan raja. Maka berkat kamu seperti raja, sehingga orang tua kamu yang belum percaya, mereka pasti akan datang kepada Tuhan menerima Kristus sebagai juru selamat. Sampai ada orang ngomong begini, ya, kalau orang tuanya kaya, anak-anak teh menjadi raja. Tetapi kalau anak-anaknya kaya, orang tua teh jadi babu, pembantu. Bener, apalagi sekarang lagi liburannya, orang tua semua diimport. Kenapa, saudara? Suruh jadi anjing di rumah, jaga rumah, saudara. Bising rumahnya ada garong datang. Lah saudara, kemana ibu teh nggak datang kebaktian? Itu katanya saya teh disuruh jaga rumah karena anak saya pergi ke Thailand. Ada yang pergi kemana? Ke Eropa, ke Jepang. Wah lah, betul nggak apa-apa. Ya betul. Nah itulah saudara. Ngerti ya? Ngerti bagus. Kalau nggak ngerti saudara sekalian, kasihan. Biar Tuhan berkati saudara sekalian. Ya. Si ibu teh gitu ya. Nah udah gitu. Yang kedua saudara sekalian, tugas kita dari gereja itu adalah apa saudara sekalian? Bukan saja koinonia, persekutuan, marturia, menjadi saksi berkat bagi sesama. Tuh sudah bunyi lagi satu lagi. Ya saudara, ya nggak apa-apa lah saudara, dimaafkan saja ya kan. Tadi baru kan ibu cerita memaafkan, dimaafkan, begitu ya saudara. Jadi saudara, nah memang saudara sekalian itulah, dan juga saudara, saya ingatkan kembali ya, kita harus menghormati ibadah kita kepada Tuhan. Sampai ada satu jemaat ngomong ke saya, Bu, itu tuh katanya, tapi bukan di sini ya, penatua gereja yang saya lihat itu penatua biasanya suka memimpin dan membaca ayat, setelah itu adalah memimpin pengakuan iman rasuli. Masa Bu, itu kebaktian dari awal sampai akhir dia main HP aja terus. Nah saudara sekalian, ada nggak yang main HP? Saya lihat di sini kelihatannya nggak ada saudara, karena semua ngelihat saya ya. Nah, jadi saya lihat kan saudara. Nah terus jadi saya tanya kepada si ibu itu yang bacaan bilang kepada saya, itu pendetanya khotbahnya gimana? Saya bilang mungkin pendetanya khotbahnya baca aja Alkitab. Jadi jemaat bilang, aduh kalau baca Alkitab itu saya jadi pusing gitu. Tetapi kalau saya kan lihat saudara, jadi saudara mau tidak mau saya kelihatan. Nih siapa yang tidak lihat saya ya? Nah saudara, nah jadi wah tuh main terus katanya HP. Aduh kata saya ya, kasihan betul nggak? Nah gimana tuh saudara sekalian?
Dan saya bilang, kamu doakan. Jadi saya sangat terganggu sekali. Lain kali mah nggak mau duduknya dekat dengan dia, agak jauh sedikit. Karena kenapa? Saudara-saudara sekalian, orang teh susah ya. Setiap orang datang kebaktian, seperti kursi itu sudah dikasih nama, saudara. Duduknya teh di sana aja terus. Bahkan dihitung nomor seberapa saya duduk sini. Betul nggak? Percaya tidak percaya, saudara? Kalau kita dulu sekolah mah gitu kan sama lause kan bilangin, ini teh mesti duduk di sini ya, duduk sana. Jadi kita nggak boleh pindahan, saudara sekalian. Kalau pindah-pindah lause akan marah. Kamu nggak boleh sembarangan pindah ya, ya. Tapi kita ke gereja juga begitu, saudara. Nah maka hari ini saudara sudah duduk baik, Tuhan berkati ya. Yang kedua, marturia. Marturia itu ada yang bersaksi. Kita yang sudah dapat Tuhan Yesus, marilah kita memperkenal Tuhan Yesus kepada mereka. Bukan membawa mereka kepada kita. Rasul Paulus bilang, cahaya, terang, kemuliaan Tuhan yang sudah dipancarkan dari muka Tuhan Yesus, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, akan memancar dari wajah kita, yaitu kesaksian hidup kita menjadi berkat sehingga mereka itu bisa kenal akan Tuhan. Nah inilah doa kita. Marturia, bersaksi, menjadi saksi Tuhan, membawa datang jiwa kepada Tuhan sehingga mereka itu percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan. Sukacita Tuhan ada di dalam hati kita dan kita pancarkan di dalam wajah kita dan mereka tertarik datang kepada Tuhan. Saudara, di dalam Natal ini kemarin kita sudah perayaan bawa jiwa baru. Puji Tuhan, saudara membawa supaya mereka dengar berita Natal, marturia. Dan yang ketiga, saudara sekalian ya, harus selesai setengah jam. Nanti ada kantata setengah jam lagi, saya udah dipesan, saudara ya. Jangan panjang-panjang khotbah. Karena biasanya orang tua teh ada 7B kan, saudara masih ingat kan? Di antaranya bawel, saudara ya. Jadi panjang gitu ya. Saya bisa khotbah 45 menit sampai 1 jam, saudara. Nah kalau saya khotbahnya pendek, mereka bilang, Bu itu terlalu pendek katanya. Kita tuh benar-benar ogi katanya, ogah rugi gitu, saudara. Nah jadi pengen panjang. Ya, saudara sekalian. Jadi saya suka ceritakan, saudara. Ada satu kali, ada satu orang pendeta khotbahnya mesti 20 menit, tahu-tahu 10 menit selesai, saudara. Mereka tanya, Pak, aduh selesai. Si bapak bilang, aduh maaf ya, sorry, karena itu naskah khotbah saya dimakan anjing katanya. Jadi saya nggak bisa terusin, jadi cuma setengah. Aduh, mereka tanya dari 20 menjadi 10. Mereka senang. Aduh sering ya begitu ya, cepat pulang. Begitu pulang, saudara, ada anak muda bilang, Pak, Boksu, anjingnya punya anak enggak katanya. Untuk apa? Mau diminta. Oh diminta untuk apa? Mau kasihin ke pendeta saya, tuh pendeta saya khotbahnya panjang aja. Biar dia makan. Terus si pendetanya ngomong gini, anjing saya teboga anak, saya nggak punya anak. Atau anjing bapaknya dipinjam, anjing saya nggak dipinjam-pinjam, bising takut gering, sakit, nggak bisa. Ini mah satu intermezzo, saudara sekalian. Nah jadi saudara yang harus singkat selesaikan. 5 menit lagi saya harus selesai. Saudara-saudara sekalian, 1 koinonia, kedua marturia, dan yang ketiga adalah diakonia. Nah saudara sekalian, wujudkan kasih Kristus melalui relasi dengan sesama, itulah penting adanya. Gereja GKI Jatinegara ada kasih, amin, kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Bisa memaafkan, yes. Bisa bersaksi, ya Tuhan, tambahkan saya kekuatan. Dan yang ketiga, diakonia, yaitu saudara, kita ini bisa, biarin nggak apa-apa, itu anak ribut biarin. Karena sebentar lagi juga saudara, Allahu Akbar lebih ribut dari anak itu. Ya saudara, biasakan, ya saudara, no problem. Karena kenapa? Karena ibunya ingin dengar firman ya. Kalau di sana ya nggak apa-apa, saudara sekalian. Kita harus belajar, saudara. Ribut sebagaimana harus menghadapi. Nah, ada satu cerita lagi, jangan diceritain nanti nggak habis-habis, saudara ya. Nah, ya baik saudara sekalian. Nah, si ibu ini banyak ceritanya, iya kan, saudara? Karena kenapa, saudara? Karena pelajaran yang paling indah diberikan kepada sesama melalui cerita. Mama saya paling pintar cerita. Jadi saya tuh suka dengar cerita ya, penuh dengan arti dan terkesan. Kalau kita menggurui, orang tidak senang. Tapi kita melalui cerita ngerti. Nah saudara, diakonia, yaitu gereja harus ada diakonia, saling membantu, memberikan pertolongan, memberikan finansial kepada sesama.
sehingga mereka sangat tertolong. Ada orang bilang, aduh Bu, mereka itu datang ke gereja motivasinya tidak baik. Jangan judgment. Tuhanlah yang akan menentukan. Saudara sekalian, Tuhanlah yang akan mengatur. Karena ada orang dengan motivasi yang tidak benar, tapi kalau Tuhan begitu jamah, saudara sekalian, dia bisa percaya Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, saya akan tutup dengan satu kisah, saudara. Kisah ini adalah menceritakan di New York ada 2 lapangan terbang, satu internasional namanya John F. Kennedy. Siapa John F. Kennedy? Adalah seorang presiden Amerika yang muda. Dia itu ganteng, pinter lagi, saudara. Kan biasanya orang kalau ganteng atau cantik agak sedikit on saudara ya. Si ibu teh gitu ya. Enggak, ada juga ya saudara sekalian yang cantik, yang ganteng, pinter. Cuman itu adalah langka, tapi nyata, saudara. John F. Kennedy, dia mati ditembak, tapi dia begitu ternama, saudara sekalian. Kenapa? Karena waktu dia dilantik jadi presiden, dia mengangkat satu sumpah menjadi kata mutiara. Dia ngomong gini, saya tidak menuntut negara berbuat sesuatu bagi saya, tetapi saya menuntut diri saya berbuat sesuatu untuk negara. Luar biasa, saudara. Hari ini saudara mungkin mengatakan, saya menjadi anggota GKI Jatinegara, saya menuntut gereja berbuat sesuatu bagi saya. Tetapi permisi tanya, apakah saudara pernah bertanya, menuntut diri saudara berbuat sesuatu untuk GKI Jatinegara? Kita menuntut Tuhan berbuat sesuatu. Tuhan sudah berbuat. Tetapi apakah kita menuntut diri kita berbuat sesuatu untuk Tuhan? Tuhan kasihani kita, kasihani kita. Dan yang kedua, saudara, lapangan terbang nasional namanya apa, saudara? Ada yang tahu? Ada mungkin ya, saudara. Tapi ada yang tidak tahu, saya kasih tahu. Namanya adalah LaGuardia. LaGuardia. Nanti buka internet, saudara. Siapa LaGuardia ini? Orangnya tidak tinggi, saudara, 150 cm seperti saya, begitu, saudara. Jadi saya begitu datang sini, coba tolong ya diganjel gitu, saudara. Karena kalau nggak terlalu pendek, seperti turtle gitu, saudara. Kura-kura tidak bagus, saudara. Dia LaGuardia ini, dia adalah citizen of America, have a duty, harus menjadi juri di dalam pengadilan. Pada suatu kali dia menjadi juri dalam pengadilan, hakim sedang mengadili seorang janda karena mencuri roti, ditangkap. Bu, ibu mencuri roti? Iya. Kenapa? Nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit harus mencuri roti? Karena di rumah ada 4 cucu wanita lapar, buta. Mana itu orang tuanya? Si ibu. Guntingnya mana? Itu tuh selotipnya udah. Orang tuanya itu adalah anak saya dan mantu saya. Di dalam satu kecelakaan, udah dua-duanya mati. Anak, yaitu cucu ini, menjadi anak yatim piatu. Buat naskah di belakang. Hakim pun di Ciselli.